A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a ahaduha an-niyatu fayanwil junubu raf'al janabati awil hadasil akbari wa nahwa zalik wa tanwil haidu wan nufasa'u raf'a hadasil haidi awin nifasi. Wa takunu niyatu maqrunatan bi awwalil fardhi wa huwa awwalu ma yuqsalu min a'lal badani aw asfalihi. Falau nawa ba'da ghasli juz'in wajabat i'adatuhu. Fasal pada menjelaskan tentang fardu mandi dan sunnahnya mandi. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a, dan bermula fardu mandi itu ada 3 perkara. Ada 3 perkara atau 3 hal yang merupakan fardu mandi. Ahaduha, bermula yang pertamanya, an-niyatu, itu niat. Fardu mandi yang pertama adalah niat. Bagaimana cara berniat? Fayanwil junubu raf'al janabati, maka berniat oleh orang yang berjunub akan mengangkat janabah. Awil hadasi, ataupun mengangkat hadas. Awil hadasil akbari, ataupun berniat mandi oleh orang junub akan mengangkat hadas yang besar. Wa nahwa zalik, dan seumpama demikian. Itu kalau orang yang berjunub. Adapun orang yang haid dan nifas, wa tanwil haidu wan nufasa'u rafa hadasil haidi awin nifasi. Dan berniat oleh orang yang berhaid ataupun orang yang bernifas ketika mandi, berniat mengangkat hadas haid ataupun hadas nifas. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang berjunub, dia berniat mengangkat mengangkat janabah atau untuk menghilangkan hadas besar. Adapun orang yang haid dan nifas berniat untuk menghilangkan hadas haid ataupun hadas nifas. Wa takunu niyatu maqrunatan bi awwalil fardhi. Dan adalah niat itu yang disertaikan dengan awal fardu. Jadi niat mandi itu bersamaan atau menyertai dengan awal daripada basuhan anggota yang fardu. Jadi ketika membasuh anggota fardu yang pertama, di situ pula berniat mandi. Wa huwa awwalu ma yuqsalu min a'lal badani aw asfalihi, dan bermula dianya awal fardu itu awal barang yang dibasuhkan daripada setinggi-tinggi badan atau serendah-rendah badan. Awal fardu yang dihitung sebagai awal fardu adalah ketika dibasuh pertama daripada anggota badan, baik anggota yang paling atas ataupun anggota yang bawah ataupun anggota lainnya. Basuhan yang pertama itulah yang dimaksud dengan basuhan fardu yang pertama. Dan di situ kita berniat. Misalnya kita yang pertama sekali membasuh kepala, maka pada saat membasuh kepala disitulah kita berniat mandi, berniat mengangkat hadas. Begitu juga mungkin ketika membasuh yang pertama membasuh tangan, maka di situ juga boleh berniat untuk mengangkat hadas. Falau nawa ba'da ghasli juz'in wajabat i'adatuhu, maka jikalau berniat ianya seseorang setelah membasuh satu anggota, niscaya wajiblah mengulangnya juzuk tersebut, anggota tersebut. Misalnya ketika seseorang itu membasuh kepala, ternyata dia belum berniat untuk mengangkat hadas. Kapan dia berniat? Dia berniat ketika membasuh badannya, maka kepala yang dibasuh tadi yang belum dia niatkan itu wajib diulangi dalam membasuhnya, karena belum dihitung sebagai
mengangkat hadas pada kepala tersebut karena belum diniatkan. Jadi awal daripada hitungan mandi junub itu awal daripada basuhan yang disertai dengan niat. Ataupun ada seseorang yang telah membasuh tangannya misalnya, kemudian baru dia mandi berniat ketika membasuh kepala dan badan. Maka tangan yang tadi sebelum berniat itu wajib diulang dalam membasuhnya. Wajib diulang basuh. Kemudian yang kedua daripada fardu mandi wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ay al-muqtasili. Yang kedua dan bermula yang kedua itu menghilangkan najis jika ada ianya najis tersebut di atas badannya. Artinya di atas badannya orang yang mandi. Apabila orang yang melaksanakan mandi pada badannya terdapat najis, maka hendaklah dia hilangkan terlebih dahulu. Ini fardu yang kedua. Wa hadza ma rajjahahur Rafi'i, dan bermula ini pendapat ini yaitu pendapat yang mengatakan fardu mandi yang kedua, fardu mandi itu adalah menghilangkan najis, itu adalah pendapat yang ditarjih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi, dan berdasar di atas pendapat tersebut, fala yakfi ghuslatun wahidah anil hadasi wan najasah, maka tidak memadalah satu basuhan atau basuhan yang satu daripada hadas dan najis. Pada tubuh seseorang itu terdapat hadas dan najis, kemudian dia basuh sekali secara bersamaan, dia niat untuk mengangkat hadas, maka itu tidak memada, tidak boleh. Itu kalau menurut pendapat yang ditarjih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Warajjahan Nawawi al-iktifa bi ghaslatin wahidatin anhuma, dan telah mentarjih oleh Al-Imam Nawawi akan memada dengan basuhan yang satu atau dengan satu basuhan anhuma daripada keduanya najis dan hadas. Kalau menurut tarjih Imam Nawawi boleh pada tubuh seseorang yang berhadas terdapat najis, maka dibasuh dengan satu kali basuhan, diniatkan untuk mengangkat hadas sekaligus menghilangkan najis dengan air tersebut misalnya. Itu boleh menurut pendapat Imam An-Nawawi, memada. Tapi yang dimaksud memada oleh Imam Nawawi bagaimana? Di mana tempatnya? Wa mahalluhu idza kanatin najasatu hukmiyah. Dan bermula tempatnya memada tersebut itu barang apabila adalah najis itu najis hukmi. Ternyata yang dimaksud oleh Al-Imam Nawawi itu apabila najisnya najis hukmi, bukan najis aini. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan wajaba ghaslatani anhuma. Adapun apabila adalah najis itu ainiyah, niscaya wajiblah dua basuhan daripada keduanya hadas dan najis. Ternyata yang dimaksud memada oleh Al-Imam Nawawi itu kalau najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu tidak memada, wajib dibasuh dengan dua kali basuhan. Membasuh yang pertama untuk menghilangkan najis ainiyah, kemudian basuhan yang kedua baru diniatkan untuk mengangkat hadas. Kemudian fardu mandi yang ketiga. Fardu mandi yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Dan yang ketiga, menyampaikan air kepada seluruh bulu yang ada di badan dan seluruh kulit. Kepada seluruh bulu-bulu dan kulit yang ada pada tubuh orang yang berhadas. Menyampaikan air kepada setiap bulu dan kulit. Jadi air harus merata kepada seluruh bagian tubuh, baik itu kulit maupun bulu yang tumbuh pada tubuh. Wa fi ba'dhin nusakhi badalu jami'i usulin. Dan di dalam sebahagian niskhah itu ganti daripada jami'i usuli. Dalam sebahagian niskhah bukan ibaratnya bukan dengan jami'i. Jadi bukan isalul ma'i ila jami'i sya'ri, tapi
isalul ma'i ila usulis sya'ri wal basyarah. Jadi ada dua niskhah. Ada niskhah yang ibaratnya dengan jami'i, ada niskhah yang ibarat dengan usul. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairih. Nah, jadi jami'i dan usuli tadi maknanya sama. Kesimpulannya sama. Cuma berbeda pada niskhah. Cuman berbeda pada lafalnya saja. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan di antara bulu yang ada di kepala maupun lainnya kepala. Jadi keseluruhan bulu, apakah itu yang ada di kepala, yaitu rambut, ataupun selain rambut, bulu-bulu yang tumbuh di badan, itu semua wajib diratakan air. Wala bainal khafifi minhu wal kathifi, dan tidak ada perbedaan antara bulu yang tipis maupun bulu yang tebal. Wajib semuanya disampaikan air. Wasya'rul madfuru illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Dan bermula rambut yang disanggul, rambut yang diikat menjadi sanggul di belakang, biasanya orang perempuan dibuat rambutnya diikat menjadi bulat di belakang, digulung. Nah, itu yang dimaksud dengan rambut yang madfur. Illam yasilil ma'u, jika tidak sampailah air kepada batinnya al-madfur, rambut madfur tersebut, illa bin naqdi, kecuali dengan melepaskannya. Wajaba naqduhu, niscaya wajiblah melepaskan rambut yang tergulung tersebut. Nah, jadi tidak boleh tidak dilepas karena tidak sampai air ke dalamnya. Wal muradu bil basyarati zahirul jildi, dan bermula maksud, yang dimaksudkan dengan basyarah adalah zahir kulit. Basyarah adalah zahir kulit, bukan batin daripada kulit. Jadi bagian kulit yang zahir itu semuanya wajib disampaikan air, diratakan air. Wajibu ghaslu ma dhahara min dhima khai uzunaihi, dan wajiblah membasuh barang yang zahir daripada dua daun telinganya seseorang. Sesuatu yang zahir daripada telinga itu semuanya wajib disampaikan air, wajib diratakan air. Wa min amfin majnu', dan daripada hidung yang dipotong. Nah, apabila seseorang telah terpotong hidung, ada orang yang terpotong hidung, maka yang zahir daripada hidung terpotong tersebut wajib disampaikan air. Wa min syuquqi badanen, dan juga daripada celah-celah yang ada di badan. Wajibul isalul ma'i ila ma tahtal qulfati minal aqlaf, dan juga wajib menyampaikan air kepada barang yang ada di bawah qulfah daripada segala aqlaf. Misalnya orang lelaki yang belum sunat, itu di bawah qulfahnya wajib disampaikan air. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati 'inda qudiha liqada'i hajatiha, dan juga wajib menyampaikan air kepada barang yang nyata, yang zahir daripada farad perempuan di ketika duduknya si perempuan bagi qadha hajatnya perempuan. Jadi bagian farad perempuan juga wajib disampaikan air, yaitu bagian yang zahir di ketika dia melakukan qadha hajat. Maka anggota bagian yang zahir tersebut itu dihitung sebagai bagian zahir, maka wajib disampaikan air. Wa mimma yajibu ghasluhu al-masrabatu, dan sebahagian daripada barang yang wajib membasuhnya itu al-masrabah, pergelangan yang ada pada dubur. Kenapa? Li'annaha tadharu fi waqti qada'il hajati, karena dianya masrabah tersebut dia itu zahir, nampak pada waktu melakukan qadha hajat, maka dihitung sebagai anggota zahir, dihitung sebagai kulit yang zahir. Fatasiru min zahiril badani, maka jadi ia daripada zahir badan. Nah, jadi masrabah itu dia karena dia zahir ketika qadha hajat, maka dia dihitungkan sebagai zahir daripada badan. Nah, sekian pembahasan kita, kajian kita di waktu yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.